Oke, silahkan kalau misalnya ada yang di Wartarom bisa diizinkan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sahabat-sahabat Saudagar MR, Alhamdulillah setelah sekian bulan purnama, kita jumpa lagi di acara podcast Saudagar MR. Hari ini kita bersama dengan tamu istimewa yang juga alumni dari Muslim Roar, bahkan malah mantan Ketua Muslim Roar tahun 2015, ada Kang Turangga Lazwardi. Sebelum kita mulai, sedikit perkenalan. Saya sendiri adalah Irawan Nurhas. Di Muslim Road sekarang menjabat sebagai Ketua Bidang Kewirausahaan. Salah satu program dari kewirausahaan ini adalah Saudagar MR, di mana kita berusaha membentuk komunitas yang tertarik di bidang bisnis, dan harapannya nanti bersama-sama membangun bisnis jaringan pengusaha di Muslim Road dan di Jerman. Dan tujuan akhirnya kita bareng-bareng kalau bisa kita punya masjid. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Oke, hari ini kita lanjut fokus ke pembicara kita, Kang Turangga. Kang Turangga ini saya ketemu kalau nggak salah tahun 2013 atau 2014. Kita sama-sama kerja tuh waktu itu. Sama-sama kerja dan Kang Turangga ini luar biasa. Meskipun kita dalam kondisi kerja, dia tetap bawa bawa apa namanya bawa tugas kuliahnya di tempat kerja. Dia malah nanya-nanya, ini gimana nih Kang caranya? Waduh tuh saya juga nggak ngerti tuh yang itu. Kalau tapi kelihatan Kang Turangga ini luar biasa. Dia rajin, terus dia nggak peduli dengan apa namanya kondisi, kalau misalnya itu lagi kerja atau apa, dia tetap konsisten. Terus dia juga bantu ke banyak orang, kemana-mana, aktif kemana-mana. Itu saya salut banget dengan Kang Turangga. Oke, selain daripada itu, Kang Turangga ini juga seorang profesional. Kang Turangga kerja di perusahaan bidang energi. Mungkin nanti Kang Turangga bisa cerita lebih detail sendiri. Dan kerja di bidang perusahaan energi. Kemudian apa namanya? Sejak tahun berapa Kang Turangga punya perusahaan? Kalau boleh tahu, Sampai mendaftarkan UG-nya. 2021 kayaknya. 2021 berarti ketika masuk corona ya, masuk masuk corona ya. Tahun 2021 Kang Turangga membentuk usaha Indo Trading UG. Nah, Ya, pengalaman ini yang kita mau cari tahu nih. Saya sendiri sebagai profesional, saya juga tertarik di samping kerjaan saya sebagai profesional punya usaha sampingan. Nah, kita akan bahas lebih dalam terutama di bidang traveling pada hari ini. Oke, kita lanjut lanjut ke kita apa namanya berikan screen ke Kang Turangga. Mangga Kang Turangga, monggo silahkan di-share ya. sedikit apa namanya latar belakang dan inspirasi kira-kira apa yang mungkin bisa pengalaman datang ke sini, terus apa yang memicu ketertarikan Kang Turangga pada dunia wirausaha. Silahkan Kang, Ya, mangga. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Turangga. Mungkin langsung klarifikasi ya, Mas ya. Dulu waktu ketemu Bang Irawan tuh sebenarnya masih semester 1, jadi mau nggak mau masih semangat gitu kuliah. Ini masih excited nih kuliah. Jadi dulu mulai kuliah kan bulan April, dan bulan April itu juga langsung diajak kerja. Mungkin kalau kawan-kawan yang di luar tahu ya, kerja manjat gitu. Iya, betul. Eh, dan emang suasana kerjanya sangat memungkinkan untuk sambil kuliah gitu. Bahkan ada beberapa kawan kita juga yang di sana sambil nulis master arbeit dan lain-lain lah. Dan mereka lulus gitu. Jadi lulusnya disponsorin sama kerja tersebut. Saya juga disponsorin tur. Waktu Nah, itu buat perpanjangan visa. nah itu dia. Banyak lah kita anak-anak lulus di sana yang disponsorin sama Lionel Basel yang nama perusahaannya. Ya, terus ya saya sekarang dari awal ya. Maksudnya dulu nyampe di Jerman tahun 2012, terus 2013 pindah ke Ruhr. Dulu di Ruhr juga aktif di musim Ruhr, bantu sana sini juga sambil kuliah. Terus 2017 tuh mulai, jadi 2013 sampai 2015, 2015 2016 lah. Itu kuliah S1, terus 2017 mulai kerja full time. Terus tahun 2020 pindah ke perusahaan yang kedua. Dan dulu dulu tuh waktu pekerjaan yang pertama, yang full time yang pertama itu kerjanya di bidang otomotif. Terus di tahun 2020 setelah dapat
nanti bisa dibahas juga setelah dapat Niederlassungserlaubnis, tuh baru berani buat pindah kerja gitu, baru berani Ya. keluar dari zona nyaman yang saat itu full time di Ruhr, terus akhirnya dapat kerja di sini di Stuttgart. Sekarang tinggal di Stuttgart, terus kerja full time di bidang energi sambil kuliah lanjut master juga, karena dulu sebenarnya pengennya Oh lanjut ya. master kan, pengennya sebenarnya lanjut master diberesin dulu terus baru mulai kerja, tapi di tengah-tengah kuliah master tuh dulu ada kawan yang nawarin, nih kita lagi cari bukaan nih buat kerja full time, kamu tertarik nggak? Terus mikir lama tuh, lumayan sebulan 2 bulan, kayak ini gimana, tapi tertarik tapi nggak tertarik juga. Ya udah akhirnya eh, ya udah saya lanjut kerja dulu aja, kuliahnya di stop tahun 2016 itu 2017, terus lanjut full time. Nah sekarang kayak mau bayar utang lagi ke diri sendiri yang zaman dulu masih kuliah masternya di stop, terus sekarang pengen bayar utang. Jadi sambil kuliah, insya Jadi Allah juga. sekarang nih kegiatannya tiga berarti ya. Ada kerja profesional, kuliah, sambil punya usaha. Luar biasa tuh Raga. Itu gimana tuh cara cara atur? Tapi sebelum kita ke sana, kembali ke Kang Turangga. Inspirasinya Ya, seperti apa sampai mau usaha? eh, apa ya? Ya sebenarnya dari dulu sebenarnya utamanya alasan utamanya kenapa pengen eh, buka usaha tuh karena em, saya ngerasa kita hidup di Jerman ini terlalu nyantai gitu. Maksudnya kalau misalkan saya ngobrol sama kawan-kawan di Indonesia gitu, mereka banting tulang, Ya. eh, mereka eh, apa ya? Maksudnya ada yang sukses dan ada yang nggak sukses gitu, dan dua-duanya itu saya rasa kerjanya lebih berat daripada saya gitu. Maksudnya kalau kawan-kawan yang udah pernah kerja di Jerman, itu kan kita tahu sendiri ya, maksudnya banyak banget aturan yang ngurusin tentang waktu kerja. Misalkan kita nggak boleh kerja di sebelum jam 6 atau nggak boleh kerja setelah jam 20 gitu. Terus kayak malam-malam tuh udah full waktunya istirahat. Terus hari Sabtu Minggu kita libur, terus Mhm, ditambah kita dapat cuti 30 hari gitu. mhm, Rata-rata ya 30 hari. Terus kayak wah ini waktu free time-nya banyak banget gitu. Maksudnya saya ngerasa kayak nggak fair gitu. Kawan-kawan saya di Indonesia tuh kerjanya jauh lebih berat. Dan sedangkan kita masa di sini mau nyantai-nyantai gitu. Kayak kayak nggak, sebenarnya lebih ke arah sana sih. Terus kayak nggak, ya kayaknya saya waktu free time-nya cukup banyak. Jadi kayaknya bisa gitu sambil sambil ngerjain yang lain. Eh, ya makanya itu juga alasannya maksudnya kenapa sering aktif juga di musim Ruhr atau mungkin dulu di PPI juga, kayak ya gitulah. Itu motivasi utamanya. Terus motivasi kedua ya, saya nggak mau taruh misalkan 20-30 tahun ke depan terus kayak menyesal gitu, kenapa dulu ada kesempatan ini itu tapi mhm. nggak dicoba gitu. Saya mendingan mendingan eh, nyoba tapi misalkan gagal ya nggak apa-apa gitu, tapi minimal setelah 30 tahun nanti kalau ngelihat ke belakang lagi kayak oh ya udah saya udah pernah coba itu dan ternyata problemnya ini, misalkan antara cocok atau nggak cocok kan itu masalah nanti ya. Jadi sebenarnya agak gambling juga sih dulu, jadi motivasinya bukan karena waduh saya, Ekonomi atau apapun iya ya, bukan maksudnya karena alasan ekonomi. Oke. iya sebenarnya lebih pengen nyoba gitu, dan Mhm, kebetulan kemarin dapat dapat bisnis partner juga yang waktu di Stuttgart ini, yang emang dia udah sebenarnya udah mulai bisnisnya, eh, tapi dia melakukan masih eh, apa ya, masih masih secara pribadi gitu. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya udah kita kita ofisialkan aja gitu jadi perusahaan mhm. supaya lebih enak geraknya. eh, ya terus kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang paling utama. Oke, jadi apa namanya? Alasan utama itu karena selain waktu profesional kerja, keluarga, Turangga ngerasa, oh masih ada kesempatan nih buat ngelakuin hal lain yang setelah 30 tahun nanti saya nggak mau menyesal. Ada kesempatan, ada waktu, tapi nggak Ya, dilakuin gitu kan ya. benar. Nah, kira-kira milih misalnya di bidang travel selain karena tadi ada kawan yang oh dia udah jalan bisnisnya dan pengen diresmikan, kira-kira ada nggak pengaruh dari pengalaman sebelumnya Turangga misalnya di bidang travel, mungkin pernah pernah sebelum usahanya mulai Turangga pernah Kang Turangga pernah apa namanya punya apa pengalaman di bidang travel gitu, atau misalnya oh tahu oh kenapa kenapa tertarik di bidang travel gitu selain karena ada kenalan tadi. Jadi sebenarnya Indo Trading UG ini, maksudnya perusahaan yang kita bikin tuh sebenarnya
fokusnya sebenarnya bukan di travel sih. Jadi sebenarnya Mhm. kita niat waktu pertama kali diobrolin dan pengen dibikinnya itu lebih ke arah untuk ekspor impor, misalkan barang-barang apapun lah bisa dari Jerman ke Indonesia atau dari Indonesia ke Jerman. Sebenarnya Oke, fokusnya di sustainable situ. ya. Jadi kalau misalkan kita baca baca ya bisnis plan-nya yang kita serahin ke Bohorde, ke pekan maksudnya ya ke pemerintahnya gitu didaftarinnya itu emang sebenarnya bukan bukan travel. Jadi travel tuh kayak bisnis sampingannya sebenarnya. Nah, tapi Oke. ternyata yang bisnis ekspor impor ini jauh lebih susah gitu. Maksudnya kayak aturannya kan kita tahu sendiri di Eropa ini aturannya lumayan ketat gitu. Kita misalkan kemarin sempat nemu suatu produk dari Indonesia ini udah siap nih dan mereka udah ekspor juga sebenarnya ke Eropa gitu, ke Jerman juga mereka udah ekspor. Cuman masalahnya adalah perizinannya ribet banget gitu, ketat apalagi masalah makanan atau eh, bahan-bahan pokok ya makanan lah. Itu agak lebih ribet terus kayak aduh gimana nih kita daripada nggak jalan-jalan ya udah kita lanjut yang jadi paralel itu waktu kita paralel kita sebenarnya ngejalanin travel bisnisnya juga cuman itu kayak sampingannya tapi ternyata malah sampingannya yang lebih bisa jalan gitu. Eh, Pengalaman sebelumnya sebenarnya nggak ada sih dan itu sebenarnya yang bikin gamblingnya juga karena kawan saya ini dia udah maksudnya yakin banget gitu dia 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 karena udah jalan gitu bisnis dia dulu di Masjid Frankfurt juga Mhm. ngeberangkatin kawan-kawannya dan jamaah Masjid Frankfurt untuk umroh tapi secara pribadi dia ngurusinnya terus kayak Mhm. ini udah jalan terus pas nanya ke saya nggak ada pengalaman sama sekali kan maksudnya umroh belum pernah gitu haji juga belum pernah terus tapi eh, Nah, tapi problem dia salah satunya adalah dia nggak punya izin untuk bikin usaha karena dia visanya bukan. Nah, tadi nih balik lagi ke tema Biar langsung Niederlassung. tadi ya. Jadi saya Betul. udah punya Niederlassung Erlaubnis kan. Mhm. Jadi dengan Niederlassung Erlaubnis ini saya boleh bikin perusahaan sendiri. Nah, terus kayak ya udah nih nggak apa. Maksudnya kita bikin terus saya ambil part masalah formalitasnya gitu. Jadi eh, saya yang take over masalah formalitas kayak daftar ke notar dan lain-lain. Terus modalnya kita bagi juga, eh, terus kita lanjut gitu. Terus ya gitu sih. Maksudnya kalau dilihat dari background usaha travel sebenarnya nggak pernah ada yang berhubungan sama umroh. Karena kan beda kan. Saya dulu pernah maksudnya kerja travel yang ya kawan-kawan bro juga banyak lah yang ngelakuin. Maksudnya kita nganterin tamu untuk Mhm. jalan-jalan keliling Eropa. Cuman kalau untuk umroh itu dia beda lagi kan maksudnya semua prosesnya tuh beda gitu karena kita butuh pesawat terus selama di sana kita juga nggak bisa cover 100% gitu kita nggak bisa handle Mhm. 100% mau nggak mau harus ada orang yang terpercaya di Saudi sana eh, ya jadi emang beda gitu sama yang pengalaman selama ini pernah dilakukan. Oke, saya tertarik nih. Jadi Kang Turangga tuh ketemu dengan kawan dari di salah satu masjid Frankfurt yang dia sudah menjalankan usaha di bidang travel umroh misalnya. Hmm. Tetapi begitu mendaftarkan, kenapa yang didaftarkan yang utamanya itu justru trading, sedangkan travelnya itu apa namanya sampingan. Terus itu yang Oh. pertama. Yang kedua mungkin eh, apa namanya? Memang dalam proses pendaftaran itu apa kita boleh mendaftarkan beberapa beberapa apa namanya beberapa topik usaha nggak cuma satu gitu. Kita boleh melebar dan itu kira-kira bagaimana biar biar kita misalnya saya mau punya usaha nih di Saudagar MR dan saya daftarkan semua grup di Saudagar MR sebagai bagian dari usaha saya gitu. Jadi misalnya ada travel, ada pendidikan, ada IT, ada makanan dan souvenir itu bisa didaftarkan dalam satu satu itu ya, satu apa namanya? Satu nama usaha. Ya, ya bisa. Terus tadi pertanyaan yang pertama tuh ya Kenapa yang sebenarnya didaftarkan trading yang utama, Indo Trading? ya Eh, jadi ya tadi emang kita ide awalnya sama sekali nggak bikin travel sih bahkan ide travel ini sebenarnya nggak akan kita garap awalnya maksud kita emang benar-benar pengen fokus ke ekspor impor karena kita juga di Indonesia ada ya. ada channelnya gitu ada yang siap supply ke sini eh, dan tadinya memang mau fokusnya di situ terus kayak last minute lah seminggu sebelum didaftarin udah Mhm. Mas Rangga kita kita tambahin lagi aja deh ini
dan usaha travel dan apa eh, travel bureau gitu. Mhm. Ya, terus akhirnya kita masukin benar-benar last minute lah, makanya kayak beberapa hari sebelum didaftarin, terus kita masukin, dah tuh cuma didaftarin doang sebenarnya nggak digarap, terus kita lanjutin yang Indo tradingnya, yang ekspor impor tapi ternyata nggak jalan. Nah, yang travelnya ternyata yang malah lanjut gitu. Oke, Nah, berarti terus boleh ya daftar beberapa beberapa jenis usaha dalam satu nama usaha. Enaknya mending kita daftar langsung banyak atau ada batasannya misalnya, oh maksimal 3 jenis usaha yang berbeda dalam satu nama usaha. Atau misalnya, oh banyakin aja. Takutnya misalnya travel ini nggak jalan, oh kita masih ada makanan dan restoran. Makan restoran nggak jalan, oh kita masih ada jasa konsultan IT misalnya. ya Itu gimana jangan Mas? jangan lah. Kalau saran saya sih mendingan jangan kayak gitu. Maksudnya kita tetap fokus di awal. Oke, kalau dua ya oke lah mungkin. Tapi sebenarnya kalau kalau bisa ya satu aja dulu fokus gitu. Terus kalau misalkan nggak jalan, ya antara bisa ditutup terus buka yang baru lagi. Karena kan sebenarnya bikin perusahaan eh, kan ada banyak nih jenis-jenis perusahaan. Salah satu jenis perusahaan tuh ada yang UG. Eh, Dia sebenarnya kayak PT tapi nggak perlu modal. Jadi sebenarnya daftarnya boleh dibilang murah banget gitu, nggak bahkan kalau ketemu jalurnya nggak nyampe 200 euro, nggak nyampe 500 euro tuh udah jadi perusahaannya. Sebenarnya nggak ribet gitu. Jadi kalau misalkan dikira ntar udah coba saat dengan satu fokus bisnis terus ternyata nggak berhasil atau gimana atau nemu ide lain ya bisa bikin baru lagi dan itu nggak masalah gitu. Maksudnya nggak costnya nggak gede lah, 500 euro mungkin sampai 1000 euro untuk sampai jadi. Oke. Eh, Cuma kan problemnya setiap untuk setiap jenis usaha tuh kita butuh izinnya sendiri-sendiri kan. Jadi kalau misalkan perusahaan kita pertama ekspor impor, yang kedua mungkin bikin sekolah, yang ketiga bikin bisnis IT. Mungkin ekspor impor karena masih belum jelas izinnya butuh apa aja, nggak terlalu banyak butuh izin. Tapi misalkan kita bilang mau bikin sekolah, nanti sama 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 beholdernya juga ditanya, maksudnya ini bikin sekolah tuh maksudnya gimana? Emang kamu punya izin buat bikin sekolah atau dan lain-lain kayak gitu-gitu, masih di Jerman sendiri ada di Eropa lah, masih ada banyak list-list jenis-jenis barang misalkan yang untuk diekspor impor misalkan itu mereka butuh izinnya tersendiri kayak misalkan alkohol atau senjata kayak gitu-gitu tuh mereka izinnya lumayan ketat jadi kita nggak bisa tulis kita mau ekspor impor alkohol gitu tapi eh, nggak akan diterima sama sama pas daftarnya kalau nggak punya izinnya. Terkait izin nih, mending kita daftarin formalin usahanya dulu atau kita urus izinnya dulu. Harusnya urus izinnya dulu maksudnya Maksudnya izin misalnya mau ekspor impor terkait misalnya sambal misalnya, saya mau impor sambal dari Indonesia. Mending saya urus izin impor ekspor impor sambal dulu atau saya daftarin UG atau GmbH saya dulu. Enggak, yang maksud izin ini sebenarnya izin perusahaannya boleh bergerak gitu di bidang itu. Jadi kalau Oke. misalkan bilang mau ekspor impor makanan, untuk itu sebenarnya dia nggak belum butuh izin. Tapi begitu dia udah ketemu produknya, misalkan produknya tadi sambal, nah baru cari izinnya. Jadi, tapi izinnya tuh lebih lebih ke arah nempel ke sambelnya gitu, bukan ke Hmm. perusahaannya. Kalau untuk ekspor impor sebenarnya izinnya nggak ribet, cuman ya tadi produknya sendiri yang butuh izin. Oke, oke. Terus balik lagi nih terkait masalah formalitas usaha kan ada banyak tuh pilihan UG, GmbH, GBR dan lain-lain. Ya. Kenapa Kang Turangga akhirnya milih UG, nggak misalnya GmbH atau misalnya Kleine Kleine Unternehmer atau Kleine Gewerbe, ada macam-macam lah. Hmm. Itu eh pertimbangannya apa kira-kira? Apa ya? Ada yang jadi yang paling banyak dipakai sebenarnya yang freelance ya apa ya jadi kita mengatasnamakan nama pribadi kita ngelakuin bisnis eh, atas nama pribadi gitu tapi sambil masih Nebentätigkeit tetap. Mhm, Nah di situ tuh saya ngelihat dulu tanya adalah kalau misalkan ada apa-apa sama bisnisnya misalkan saya jual jembatan misalkan jual jembatan terus ternyata jembatannya ambruk. Nah, mhm. itu saya yang Haften apa yang tanggung jawab secara pribadi gitu. Jadi kalau misalkan ternyata ambruk kerugiannya misalnya 1 juta euro, itu saya harus bayar 1 juta euro dengan
dengan kapital saya sendiri gitu, maksudnya artinya bisa Oke, dari dengan uang gaji, privat sendiri dengan ya. uang pribadi gitu ya. Hmm. Keuntungannya kan kalau GmbH tuh, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, tuh kita cuma, eee, tanggung jawab atau ganti rugi atau maksudnya pemerintah nggak bisa ngotak-ngatik kekayaan pribadi Pribadi gitu saya ya. gitu, tapi Hmm. benar-benar cuma kekayaan perusahaannya itu. Jadi kalau kekayaan perusahaannya ternyata emang udah habis, terus ternyata utangnya belum terbayar atau gimana, itu ya jadinya insolvent, maksudnya dia dia bangkrut perusahaannya. Dan kalau misalkan saya nggak ada ngelakuin kesalahan, yang secara sengaja atau penipuan atau segala macam, pemerintah nggak akan bisa ngotak-ngatik kekayaan pribadi. Sebenarnya itu sih, karena dulu waktu pas ngejalanin bisnis masih masih ada ragunya gitu, jadi kayak ini bener nggak sih? Maksudnya bisa bisa jalan apa enggak, terus kayak, ya udah kita biar aman, eee, bikin UG aja. UG itu kan sebenarnya bawahnya GmbH. Kalau GmbH sama UG sebenarnya sama, cuma kalau GmbH butuh modal Hmm. sekian puluh ribu, 25.000 ya kalau nggak salah. 25.000 ya. Hmm. Nah, ya kalau UG nggak butuh modal. Cuman ya itu problemnya UG itu sebenarnya problemnya kalau dibandingin sama GmbH, UG itu dia nggak terlalu nggak kelihatan kayak perusahaan serius apa gimana gitu, kalau misalkan kita mau main di Ya sama. skala besar. Hmm. Ya misalkan kita ya kayak gitu, kayak ya gitulah. Nah, maksudnya saya nggak mau ini perusahaan ngotak-ngatik kekayaan pribadi gitu, karena Oke. khawatir kan, karena saya juga udah punya keluarga, maksudnya ada istri, ada anak, nggak mau ambil risiko itu. Oke. Gitu sih. Tapi Cuman yang bagus buat kekurangannya saya ya. kekurangannya UG dibanding yang freelance. Jadi kan kalau UG bandingin sama GmbH, kalau UG dibandingin sama freelance, itu, eee, laporan tahunannya lumayan ribet. Jadi kayak kita harus punya steuerberater, kalau misalkan nggak bisa rata-rata nggak akan bisa ngurusin sendiri sih. Jadi emang cost buat buat steuerberatungnya, perpajakannya itu lumayan, pembukuannya lumayan ribet, karena emang kalau UG dan GmbH itu mereka diwajibin untuk ngelakuin laporan tahunan, yang kalau misalkan kita nggak, ya kalau kita nggak ngerti bidang itu, sangat nggak mungkin lah maksudnya bisa dikerjain sendiri. Nah, balik nih ke poin yang bagus di sini juga kantoran nggak itu kira-kira ada nggak tool sama jasa yang dipakai buat bantu bantu mengurus ig mulai mulai dari saya tadi laporan pembukuan atau misalnya pendaftaran pendaftaran apa namanya pendaftaran ig sendiri itu ada tools yang kira-kira atau ada website yang bisa dipakai. Ya tadi suaranya kayaknya agak-agak nge-lag ya, Bang. Oh, suara Oke. saya. Nah, sekarang jelas. Ya, tapi Oke. ketangkep kok pertanyaannya. Ya, Hmm. enggak sih, menurut saya Google aja, maksudnya Google, dulu kita pakai Google doang, terus baca-baca. Ada sebenarnya website Jerman nih namanya Vorgründer, bisa saya Hmm. share juga. Di situ sebenarnya buat, ya buat startup, banyak banget info-info yang bagus. Salah satunya nih link yang kedua, mmm, di situ di-list misalkan kita untuk daftarin UG itu butuh apa aja, step-nya apa aja, eee, ya. Ya Terus enaknya di kalau Jerman kayak salah satunya itu, jadi info-info tuh rata-rata udah tersedia ya, jelas tersedia gitu, udah jelas didokumentasi juga. dengan bagus. Hmm. Ya. Terus kalau misalnya jasa tadi, ada jasa steuerberater atau mungkin ada jasa yang lain yang dibutuhkan buat buat operasional, UG-nya, Hmm. itu Waktu seperti apa bikin tuh? waktu bikin kita cuma butuh notar sebenarnya, notar, Mhm. apa sih, ya notar. Terus, buat operasional tuh tiap tahun kita butuh steuerberater, eee, dan itu sebenarnya cost yang paling tinggi juga, steuerberater, karena emang ya udah sih 2 itu aja sebenarnya yang paling penting. Terus Dua itu ya? kalau kita di bidang travel, karena kita kan organisir sendiri travelnya. Bikin apa Eee, namanya, kwitung kayak gitu? oh itu oh ya kita itu pakai pakai online, jasa online sih, ada namanya Safdesk, ada beberapa, salah satunya Safdesk, Mhm. dan di Safdesk itu kita ya buat pembukuan sih, itu sebenarnya apa, website buat pembukuan, terus nanti di situ, Rechnung atau dan lain-lainnya, report bulanan ke Finansam tuh bisa langsung dikirim dari website itu. Itu bagus sih, misalnya kalau misalkan ada yang mau tertarik Safdesk. Nah, itu yang kayak Cuma informasi kayak gitu itu, menurut saya salah satu yang penting tuh buat
Jadi pas nanti operasional kita ada bayangan, Kang Turangga pernah pakai apps ini dan direkomendasikan gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kang Turangga, masih terkait dengan apa administrasi dan lain-lain. Tadi juga udah beberapa kali menyinggung terkait cost. Saya Hmm, pernah wawancara teman orang Jerman yang dia punya GmbH di sini. Dia bilang eh, apa namanya? Cost yang dia keluarkan mau ada keuntungan atau enggak itu kurang lebih 3.000 euro per tahun. Kebanyakan memang sesuai dengan informasi dari Kang Turangga itu untuk Steuerberater. ya. Ya, dia kurang lebih keluar 3.000 minimal kata dia minimal. Nah, kira-kira di Kang Turangga sendiri gimana untuk konteksnya UG dan misalnya bidang traveling misalnya. Ya bener, maksudnya di luar cost, kalau kita kan travel ya misalkan ada cost tiket pesawat atau hotel dan lain itu lebih gede lah pasti, tapi kan itu udah kita hitung dari setiap, Angebot yang kita bikin. Nah, di luar cost-cost itu, cost-cost yang langsung berhubungan sama travelnya sendiri, yaitu tadi emang Steuerberater yang kayak gitu-gitu, mungkin bener sih jatuhnya sekitar 3.000 euroan, nggak salah. Jadi bahkan mungkin bisa jadi lebih, terus apalagi ya cost-nya ini? Jadi sekitar 3.000 ya. Ya, ya. Kalau kita kemarin tahun pertama lumayan lebih dari 3.000 euro, ya karena emang banyak lagi apa, kita juga nggak terlalu berpengalaman kan masih tahun pertama, jadi banyak komunikasi sama Steuerberaternya, banyak apa ya, salah, koreksi lagi, terus akhirnya ya Eh, itu nggak bisa lebih ditekan lagi ya, Kang. Misalnya baru mau mulai nih, sedang misalnya kita idenya belum ada, tapi kita mau nekat misalnya, atau ide ide kasarnya aja misalnya, oh kita mau usaha konsultan IT misalnya, atau misalnya saya pengen traveling ngajak backpackeran ke keliling Eropa misalnya, saya yang bakal organisir, cari spot tempat-tempatnya di mana, tapi gaya backpackeran misalnya untuk keluarga Indonesia. Nah, itu ide kasarnya. Mending saya daftar dulu aja UG-nya, atau saya jalanin dulu saya jalanin dulu, dapat keuntungan dulu, atau misalnya udahlah daftarin dulu UG-nya biar resmi, tapi resikonya tadi tiap tahun kita udah harus keluar 3.000 euro kurang lebih. ya ya kalau saran saya sih kalau buat bisnis model yang kayak gitu mendingan pakai perusahaan di Indonesia misalkan, karena kan eh, kita kan bikin perusahaan tuh sebenarnya lebih apa, salah satunya adalah buat marketing gitu. Ini kita nih bukan abal-abal gitu, mas kita emang terdaftar Betul, betul. dan kita bertanggung jawab gitu, kita nggak akan kabur dengan uangnya misalkan atau gimana. Dan itu kan berarti pasarnya di Indonesia misalkan, ya berarti lebih pas sebenarnya bikin perusahaannya di Indonesia, dan perpajakannya juga lebih murah kan kalau di Indonesia. Kalau kita kan travel, kita cari customernya di Jerman, jadi mau nggak mau harus bikin perusahaannya di sini gitu. Biar dapat kepercayaan tadi ya, kalau misalnya oh Iya, ada Kang Turangga nih, bawa atas nama Kang Turangga, susah dipercayanya misalnya. Tapi kalau misalnya oh UG nih dia terdaftar resmi di Jerman, nggak mungkin ngapa-ngapain nih, pasti iya, kalau ada apa-apa kita bisa nuntut perusahaannya misalnya kan ya. iya, Eh, benar. Ya kayak oke. gitu sih. Tapi yang Soalnya tadi costnya tiga. nggak cuma setor berat, tapi juga banyak banget gitu kalau kita punya perusahaan ini. Kayak misalkan sekarang kita punya perusahaan travel di sini, kita ada beberapa asuransi yang wajib Oke. misalkan. Itu juga lumayan juga Bu, sekian ratus euro per tahunnya. Apa Eh, aja tuh Kang? Kalau boleh di di share dikit. Misalnya tadi ada Steuerberater, terus ada hmm, asuransi. yang Kira- gede-gede aja ya, maksudnya kurang lebih. Ya, Terus ada yang gede-gede aja. asuransi apa asuransi in case kita bangkrut gitu, itu wajib buat perusahaan travel karena kita kan ngambil uang orang, kita Mhm. simpan terus dipakai misalkan buat 3 bulan ke depan. Nah kalau misalnya selama 3 bulan ini ternyata perusahaan kita bangkrut, itu eh, uang uang customernya udah tersimpan gitu, nggak akan hilang. Jadi kalau misalnya suatu Oke. saat kita bangkrut, uang customer tetap pasti balik gitu. Itu asuransi itu lumayan juga. Ya beda-beda sih, tapi kisarannya mungkin 500 euroan mungkin Per per tahun. tahun, per tahun. Oke. Itu tergantung tergantung omset juga. Jadi kalau Mhm. misalnya omsetnya semakin besar juga.
tadi Safdesk yang buat manage Hitung Kwitung dan keuangan. lain-lain itu Mm, juga sama sekitar berapa ya 300-400 euroan juga per tahun. mm. Ya gitulah. Maksudnya kita sendiri ngerasa di Jerman sebenarnya eh, umgebungnya environmentnya buat buat startup tuh sebenarnya nggak terlalu ideal gitu dibanding dibanding negara-negara lain. Makanya kan kita tahu dari Jerman sebenarnya jarang gitu ada startup-startup yang muncul yang emang sukses gitu karena mereka dari tahun awal tuh udah langsung di istilah kata langsung ditamparin sama pemerintah. Ini, bayar apa segala macam lah langsung dikasih tugas-tugas yang berat gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kan rata-rata engineer ya, kita engineer kita pengennya berpikir praktis gitu, nggak mau terlalu banyak berurusan sama hitung, Administrasi. Rechnung, administrasi Mm, karena ya kita hobinya bukan di situ, kita hobinya ada problem kita solve gitu, yang ya. lebih ke arah teknis. Nah, tapi ternyata nggak semudah itu. Tapi Nah, apa kebetulan namanya? kawan-kawan saya yang bisnis partner ini dia emang kuliahnya BWL terus dan dia Oke. kerja sebagai apa sih namanya controlling controlling buat perusahaan gitu jadi emang dia udah ngerti gitu masalah masalah perpajakan dan lain-lain. Jadi itu juga salah satu faktor penting ya. Maksudnya ketika kita pengen maju, kita nggak punya apa namanya ilmu di sana, tapi kita punya partner yang cocok dan bisa saling melengkapi. Misalnya jadinya kita tetap meskipun Kang Turangga bilang, oh untuk startup di Jerman itu lingkungannya kurang kurang mendukung karena banyak di awal sudah langsung dicekokin dengan aturan segala macam yang harus diurus. Tapi dengan adanya partner yang tepat, yang sesuai kayak tadi dari bidang BWL dan dia udah punya latar belakang di bidang apa tadi Hmm. pembukuan dan segala macam, itu sangat membantu buat buat menjalankan usaha. Kira-kira Hmm. selama menjalankan usaha ini ada kegagalan yang bisa diambil pelajaran nggak buat kita dan kemungkinan misalnya yang baru mau membuka usaha nih itu bisa kita apa namanya minimalisir lah. Mungkin kalau dihindari 100% mungkin nggak bisa, tapi kita bisa minimalisir gitu dari pengalaman Kang Turangga. Apa aja bang yang dikurangin diminimalisir? Eh, apa kegagalan, kesalahan yang pernah Kang Turangga alami misalnya. Hmm. Jadi jangan sampai kita harus perhatikan tuh, oh kita misalnya jangan sampai nggak ke store brother misalnya, atau ada hal yang Kang Turangga tuh berkesan gitu, ah kenapa saya dulu nggak ngelakuin ini nih, harusnya jangan ngelakuin ini misalnya. Ya ya nggak tahu sih karena saya juga pengalamannya masih sedikit ya dan bidangnya spesifik. eh apa ya lebih teliti aja sih mungkin maksudnya kayak kita tuh sebenarnya dulu pernah misalkan waktu awal-awal kita bikin kita kan buat travel kita butuh butuh tiket kan buat ke Saudi dan ke Jerman balik lagi terus Mhm. kita kerjasama sama Tiket Hunter mungkin kalau kawan-kawan ada yang pernah dengar Tiket Hunter ya maksudnya dan eh, ternyata Tiket Hunter dia eh, nggak bertanggung jawab gitu maksudnya tiketnya yang udah kita beli itu mereka nggak bisa keluar dan itu lumayan lumayan gede juga kita hilang hampir boleh bilang hampir 100% aset kita pada saat itu Wah. hilang semua gitu di situ maksudnya di tiket hunter jadi Mhm. masih nyangkut dan sampai sekarang masih coba diurusin untuk bisa kembali somehow tapi ya itu ya mungkin 90 sampai 95% lah asetnya semua hilang di situ dan ya Itu tapi itu gimana lagi. aset itu aset yang didaftarkan buat UG misalnya kan kita daftarkan buat UG misalnya eh, kan bisa UG dari 1 euro kan ya. Misalnya kita Ya daftarkan 50 euro misalnya. Terus itu kan nggak mungkin tiket harga 50 euro. Nah, itu aset yang hilang maksudnya tuh aset yang kita daftarkan di UG atau aset yang udah didapat lagi atau seperti apa tuh Kang ininya maksudnya? aset yang didaftarin di UG jadi emang kita dari awal sebenarnya buat travel ini dari awal pengennya kerja sama langsung sama tiket hunter itu ya maksudnya Oke, oke. karena emang kita kenal juga sama orangnya dan dia juga tinggalnya kan di dekat Stuttgart sini dan kita udah sempat ketemuan dan emang sebenarnya make sense pada saat itu tapi ternyata kan problemnya bukan di tiket hunter sendiri sebenarnya kan tapi problemnya adalah di suppliernya tiket hunter ini kan jadi ternyata ya dia ponzi scheme lah Oke. dan Eh, hmm.
Kalau saya balik ke masalah aset nih Kang, terkait pendaftaran UG, karena saya juga secara pribadi, saya tertarik buat daftar ke arah UG, karena GmbH sendiri harus nabung lagi misalnya kan ya. Nah, Hmm. yang UG nih, mending kita daftar dengan aset yang maksimal atau kita daftar dengan aset ya segini dulu aja misalnya. Atau langsung, oh, mending kita langsung masukin maksimal yang kita bisa sebagai aset 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 apa namanya modal awal untuk UG-nya yang kita Hmm. daftarkan. Jadi untuk awal kayaknya mendingan mendingan kita daftarin dengan aset sebanyak yang kita siap untuk hilang, misalkan in case terjadi apa-apa Hmm. gitu kan, karena itu uangnya udah nggak bisa kita ambil Ainfaso gitu, kita transfer balik ke akun kita gitu, nggak bisa, karena kan pembukuannya harus jelas kan kalau kalau UG dan GmbH itu. Jadi kita emang taruh uang di situ ya secukupnya untuk berjalan operasional. Misalkan kita target setahun pengen berjalan operasional, mungkin setahun belum belum dapat profit, ya udah kita jalan dulu, cukup untuk berjalan selama 1 tahun itu. Ya tadi minimal buat cover asuransi atau cover buat save desk, buat bikin rekening dan lain-lain, sekian ratus euro. eh, Ya Oke, kayak berarti gitu sih. aset yang kita daftar di UG yang kita siap hilang itu boleh nggak misalnya seiring berjalannya waktu ternyata kita tahu misalnya kita masukin pertama 5.000 misalnya, terus ternyata seringnya berjalan waktu kayaknya kurang nih 5.000, boleh nggak didaftarin ditambah gitu dari modal pribadi lagi ke dalam UG, atau kita harus kontak Bisa lagi tuh keluar lagi bisa dana buat share brother. bisa kok, bisa bisa, cuman saya nggak tahu apakah harus ke notar lagi buat Oke. buat buat ya tadi kan misalkan modalnya 5.000, sekarang modalnya jadi 10.000. Nah, nggak ngerti masalah itu karena nggak belum pernah butuh, tapi harusnya bisa sih. Itu kan sama aja kayak kita invest lagi kan, jadi sebenarnya Mhm, mhm. kita sebagai investor aja gitu, mas, kita invest lagi, bisa bisa banget. Terus ya tapi mungkin mungkin lebih pas sebenarnya kita siapin semuanya dulu, bikin bisnis modelnya sampai matang, sampai tahu nih, oh ini kita misalkan kita daftarin sekarang bulan Juni, itu bulan Agustus harusnya udah dapat pemasukan gitu ke perusahaannya, minimal buat ngecover biaya operasionalnya buat ke depannya gitu. Kalau Oke. bisa kayak gitu lebih bagus lagi sih. Jadi kita matengin dulu bisnis modelnya, kita cek Mhm. dulu pasarnya kayak gimana. Misalnya kita mau bikin perusahaan IT, ada nggak nih kira-kira customer IT yang bahkan mungkin kita bisa kontak duluan gitu perusahaannya. Saya mau bikin perusahaan, saya ahli di bidang ini. Kalian kira-kira tertarik nggak buat pakai produk kita? Nah, Iya, itu iya. bisa juga. Jadi nanti pas buka perusahaan itu lebih ke arah formalitas aja gitu. Jadi buat masalah dia transfer uang dan lain-lain. Karena cepat kok prosesnya, itu nggak, ya mungkin seminggu 2 minggu udah beres. Ya, ini kan Kang Turangga dari 2021 nih, sekarang 2024, berarti udah kurang lebih 3-4 tahun berjalan usahanya. Nah, dari 3-4 tahun ini kira-kira ada tantangan tertentu yang menurut Kang Turangga ini nih berlaku, ini nih tantangan apa namanya, menurut Kang Turangga bakal dihadapi kebanyakan orang yang mau mulai usaha di Jerman, dan kira-kira eh, gimana cara Kang Turangga ngadapin tantangan yang menurut Kang Turangga ini tantangannya penting nih atau bakal dihadapin sama sama kita nih yang mau mulai. Hmm. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya lebih ke arah waktu ya. Jadi ternyata nggak, free time-nya nggak sebanyak itu ternyata. Jadi di awal tadi Awal ya. ngebayangnya oh, banyak nih free time ya. Ternyata pas udah jalan, ternyata free time-nya nggak banyak, terutama gara-gara kuliah. Jadi eh, ya karena kuliah ini kan dia befristet ya, kita cuma sampai lulus doang. Jadi mau nggak mau si kuliah ini dapat prioritas satu gitu Mhm. di waktu free time-nya. Jadi karena kan saya kuliah tuh nggak ada hubungannya sama sama kerja juga, jadi benar-benar kerja full Semuanya time. sesuatu yang berbeda ya. Satu energi, Iya, kuliahnya saya nggak tahu kuliahnya apa nih, elektro, ya, terus usahanya bidang travel. Wah, luar biasa. ya, gitulah maksudnya kerja. Sebenarnya kerja sama kuliah berhubungan, tapi tetap kan kita buat belajar klausur, buat master arbeit gitu, kita tetap butuh waktu tambahan lagi karena kita nggak mungkin master arbeit sambil kerja gitu, karena ya susah lah. Nah, ternyata yang kuliah ini ngambil waktu banyak banget, jadi makanya sekarang targetnya
pengen beresin kuliah secepat mungkin supaya bisa fokus ke dua ini aja maksudnya kerja sama Indo Usaha. trading sama keluarga Hmm. lah pastinya. Ya, ya. Ya, gitu sih. Waktu, Oke, jadi maksudnya waktu yang paling manajemen penting. manajemen waktu juga ya, manajemen waktu Ya, ketika usaha. Tapi saya kebayang sih Kang, maksudnya saya kuliah aja belum tentu satu aja, misalnya satu aja kuliah belum tentu lancar, apalagi tiga dalam sekaligus gitu, yang harus dibagi waktunya ya, itu betul-betul butuh manajemen waktu yang bagus kalau kayak gitu. Oke Kang. itu dia. Sebelum kita masuk ke closing statement nih dari Kang Turangga, karena waktu kita kurang lebih 10 menit lagi, kita misalnya sekarang, Mangga kalau misalnya dari peserta ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oh, ada sih. Boleh nggak? Oke, Jangan yang silahkan. susah. Enggak, Sangko. Enggak, aku tertarik dari apa pernyataan terakhirnya Turangga. Turangga kan sempat bilang karena sambil kuliah ya, kuliah, bekerja, dan membuka usaha. Itu pastinya enggak, pasti bukan sesuatu yang mudah ya, pasti semuanya itu gue paham. Tapi jadi teringat pertanyaan di podcast sebelumnya itu, pertanyaan tentang apakah memungkinkan memulai usaha di Jerman sebagai apa pekerja profesional full time sambil memulai membuka usaha, apakah itu mungkin terlepas dari apa nggak ada kuliah gitu ya. Apakah menurut Turangga itu bisa dijalanin sendiri atau yang Turangga rasakan butuh partner biar bisa apa namanya ada yang bantu gitu. Menurut Turangga gimana? Eh, Berdasarkan pengalaman sendiri sih kayaknya nggak mungkin ya kalau nggak punya partner, karena kan di partner tuh di salah satu role-nya juga mengingatkan lagi gitu kalau misalkan kita ternyata lagi malas atau gimana, terus misalkan dia tiba-tiba ngechat, ini kita besok harus gini gini gini, terus kayak jadi ingat, oh iya bener nih. Jadi penting banget sih punya partner. Kita juga sebenarnya, dan ya tertulisnya aja mungkin cuma berdua, saya sama bisnis partner, tapi sebenarnya istri saya Via juga banyak banget bantu. Istri Hmm. kawan saya juga banyak banget bantunya gitu. Bahkan bisa jadi sekarang selama saya kuliah, Via lebih 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 banyak yang ngurusin gitu, karena eh, ya itu tadi masalah kuliah, waktunya ternyata nggak banyak. Tapi emang boleh, jadi kalau misalkan kita kayak gitu dibantu sama keluarga atau sama anak atau sama siapa, itu emang secara ofisial dari negara setahu saya ya, emang boleh gitu. Maksudnya bahkan tanpa gaji gitu. Kita kan nggak, kalau mau nge-hire orang gitu, misalkan orang lain yang kita nggak kenal, kita nge-hire mau nggak mau kita harus gaji kan, bayar Hmm. lagi, dan itu jadi beban di awal-awal. Nah, tapi kalau kita kerjainnya bareng-bareng sama anak, sama keluarga gitu, itu masih nggak apa-apa Berarti partner tuh penting banget ya, terlepas mau banget. keluarga atau teman atau mukanya yang bisa dipercaya gitu ya. Dan harus Banget. dari BWL nggak? Perlu nggak dari BWL atau misalnya misalnya dua-duanya Enggak sih, engineer gitu. Eh, enggak sih. Kalau harus dua-duanya Nggak harus. engineer, Nggak apa-apa kan, engineer juga bisa belajar juga kan maksudnya, dan kalau misalkan ternyata memungkinkan bisa langsung dikasihin ke orang semua tugasnya, masuk ke store operator, jadi hmm, bikin regnung segala macam, biar biar orang lain yang ngerjain, terus kita kitanya fokus di core fokus. bisnisnya ya, Ya benar, kita fokus cari cari barang klien. yang lebih murah atau gimana, Hmm. cari klien dan lain-lain, Oke, oke. bisa banget artinya kayak gitu. itu butuh ekstra cost ya kalau misalnya kita pakai Steuer Berater kayak dan segala macamnya gitu ya. Artinya Iya, iya, itu doang mungkin yang kena paling iya. challenge-nya. Eh, boleh satu pertanyaan lagi nggak? Ya, mangga. Masih ada waktu 9 menit lagi sebelum Ya, jadi kita jadi close. pembicara yang sebelumnya itu kan juga awalnya itu buka travel, yang akhirnya beralih ke IT karena mungkin nggak dijelaskan secara detail ya tantangan travel saat itu apa. Intinya jadinya ke IT gitu karena nggak jalan travelnya. Nah ini menarik nih di kondisinya Turangga justru berbeda kan. Turangga malah yang jalan tuh travel. Dan aku juga dengar dari beberapa teman yang memang mau buka usaha tentang travel juga nggak berjalan sesuai yang diharapkan gitu. Jadi mereka ya gelap lah di belakang akhirnya nggak lanjut proses legalitasnya gitu karena hambatan-hambatan itu. Menurut Turangga apa nih tips apa yang khas yang kira-kira
menurut Rangga ini yang bikin usaha travel Rangga lah jalan, yang lain mungkin ada hambatan yang mungkin yang bisa jadi sama gitu, ada nggak kira-kira? Apa ya? Ya mungkin kita juga ada problem yang sama juga, Mas. Kita ngerasa cost buat lain-lainnya ini kayaknya terlalu besar, dan kita mulai, maksudnya bukan apa, kita kesusahan juga buat ngecovernya. Tapi karena kita travelnya di bidang umroh tuh, kawan saya terutama, dia kan sekarang akhirnya pulang ke Indonesia, dan di Indonesia dia buka travel travel umroh di Indonesia, dan di sana jauh lebih jalan gitu daripada di sini, karena di sana ya pasarnya lebih luas, dan sekarang dia juga udah besar gitu. Jadi itu ngebantu banget buat menekan operational cost kita yang dari Jerman. Jadi kita jamaah yang dari Jerman tuh kita gabungin sama jamaah dari Indonesia. Jadi di sini kita nggak ada harus minimal 30 orang, misalkan rata-rata kan gitu kan, kalau travel kita harus minimal 20 orang, kalau nggak 20 orang kita nggak berangkat gitu. Ya. Nah, kita nggak ada problem itu karena tadi kawan saya kebetulan Ada tambahan dari Indonesia dari jamaahnya ya. Indonesia. Ya, Oke. jadi kita kayak cuma nambahin 2-3 orang, misalkan 4 orang, dan itu bisa menekan cost banget. Terus ditambah yang sebenarnya jadi motivasi kita juga, salah satunya karena kita kan travel umroh ya, jadi kita kalau misalkan ada jamaah, ada customer kita yang dia bisa Zufrieden, terus dia bisa ibadah dengan baik di sana, tuh kita kayak ada kepuasan tersendiri lagi gitu. Jadi kayak ada tambahan motivasi lagi, kayak oh ya nih dia alhamdulillah dia bisa puas dan dia bisa ibadah dengan lancar. Tuh buat kita sama jadi kayak oh ya seneng banget gitu, masih bisa ngebantu orang. Nggak sekedar kepuasan apa ya, nggak sekedar masalah ekonomi, tapi ada kepuasan tersendiri kalau bisa bantu Iya, orang beribadah dengan iya, fokus, dengan ini khusyuk. Ya. iya, Oke, berarti lebih ke pasarnya ya, karena mungkin ini ngambil pasar umroh yang nggak banyak gitu ya, apalagi di Jerman. Jadi mungkin itu yang bisa jadi membedakan dengan usaha travel yang lainnya, mungkin misalnya target iya pasar benar sih. ini ke Asia misalnya, atau justru sebaliknya dari Asia mau ke Eropa gitu ya. Iya. Tapi tadi kan Turangga bilang ada apa namanya pasar dari Indonesia, artinya di Indonesia sendiri juga ada perusahaan atau gimana Di yang Indonesia terdaftar? ada perusahaan juga. Perusahaan Di sendiri Indonesia ada Turangga perusahaan juga juga dia. atau teman? Perusahaan kawan saya sendiri tuh dia yang bikin, tapi namanya sama gitu. Jadi kita kan Indo Trading Indo juga. Trading tuh UGET, tapi produk kita yang berhubungan sama umroh tuh namanya Rauda. Nah, Mhm. dia bikin Rauda di Indonesia juga. Jadi ada Rauda Jerman sama Rauda Indonesia sekarang. Oh, Oh, oke. itu sama strateginya dengan Kang Ega yang sebelumnya. Jadi di Indonesia punya perusahaan juga. Jadi Hmm, misalnya ada Auftrag dikirim ke Indonesia misalnya. Jadi lumayan membantu dari sisi apa namanya perpajakan dan apa ya. ya, ya benar. Ya. Jadi ada strategi seperti itu juga ya. Bisa diambil kayak gitu ya benar. Maksudnya Ya, biasanya bentuknya PT atau gimana? di Indonesia PT ya. Oke. Ya, menarik sih soalnya kalau dilihat dari jalan setiap yang apa pengusaha gitu ya yang berusaha di sini rata-rata punya backup di Indonesia sih, perusahaan Indonesia. Mungkin dari sisi kayak IT kan tenaga IT banyak di Indonesia. Hmm, Yang kedua juga kalau travel umroh juga pasti pasarnya juga Indonesia gitu ya. ya, Mungkin itu jadi salah satu faktor pendukung juga mungkin ya kalau mau bikin usaha karena di Indonesia ya, pasarnya banyak gitu. ya. Oke. Jadi ya tergantung ininya kan, tergantung apa beraihnya. Jadi kalau misalkan beraihnya IT tapi kita fokus misalkan di sini buat ya apa ya tergantung inilah, tergantung beraihnya kayaknya. Kalau Mhm. Ya. kalau- Sama source-nya juga kali ya yang hmm, memungkinkan dari mana gitu. ya. Karena kita juga, maksudnya kalau kita buat bisnis juga kayaknya harus ngelihat kita uniknya apa gitu. Kenapa bisnis yang kita mau kerjain ini belum ada orang yang ngerjain? Kenapa gitu? Emang kita ada sesuatu yang unik gitu yang kita tahu. Salah satu keunikan kita kan sebenarnya kita datang dari Indonesia, kita banyak channel di Indonesia. Mesti dibandingin dengan orang Jerman Mhm. biasanya ya yang tinggal di Jerman, keunikan kita tuh salah satunya kita dari Indonesia gitu. Kalau misalkan kita mau Pasti buat pinter-pinteran, trading ya. ya kita mau pinter-pinteran misalkan bikin website gitu, kan bisa Di sini jadi juga teman bisa. juga. Kenapa? Di sini orang Jerman juga banyak yang bikin website yang lebih Mhm. pinter juga banyak, yang udah Mhm. berpengalaman juga banyak gitu. Jadi bukan poin unik kita. Oke, jadi selain lihat dari kebutuhan juga dari unitnya itu sendiri ya.
Ya, maksudnya ya tadi pertanyaan, kenapa belum ada orang yang ngerjain itu? Mhm. Mhm. Sip, sip. Terima kasih, Kang. Oke, bagus banget itu Kang. Saya sangat setuju tuh dengan apa yang membuat kita berbeda gitu, terutama channel kita di Indonesia itu yang salah satu hal yang kuat yang kita bisa bawa di sini dan bikin berbeda dengan pengusaha-pengusaha yang udah ada di Jerman. Nah, mungkin sebelum beberapa pertanyaan terakhir karena 3 menit lagi nih, eh, Kang Turangga kan punya Indo Trading nih. Itu kira-kira kita bisa bisa ajak kerja sama nggak Kang ke depannya? Misalnya ada teman yang punya produk di Indonesia itu bisa dijual nggak lewat Kang Turangga misalnya. Jadi supply ke usahanya Kang Turangga misalnya buat buat dijual di Jerman. Bisa banget, bisa banget. Misalnya tinggal Jadi kita kabar-kabar aja, misalnya kontak-kontak terus kita ngobrol lagi. Oke, oke. Jadi kita nggak perlu buat UG lagi karena misalnya Kang Turangga udah punya UG yang fokus di bidang trading misalnya. Dan di Indonesia misalnya saya punya punya beberapa channel sambal misalnya. Nah, Hmm, sambal yang pedas atau sambal-sambal yang bisa diatur lah pedasnya. ya, Nah, itu tinggal kontak Kang Turangga, Kang kita mau jualan jualan ini nih. Jualan apa namanya? Jualan sambal kita pakai nama usahanya Kang Turangga itu terbuka ya peluang seperti itu ya. ya terbuka. Walaupun itu sebenarnya belum 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 pernah jadi fokus kita. Jadi dulu kita bikin Indo Trading itu sebenarnya fokusnya ke ekspor impor, tapi untuk komoditi yang dipakai sama orang Jerman juga gitu, bukan kayak misalkan eh, gula kelapa kayak gitu. Itu kan kita udah banyak apa produk-produk bio yang Mhm. pakai gula kelapa gitu kayak gitu-gitu. Jadi emang kita dulu mikirnya yang bisa di scale up. Kalau sambal kan mungkin kita pasarnya Indonesia Orang Indonesia banyak lagi atau juga Asia gitu. lah. Ya Asia. Asia misalkan banyak sih. Mhm. Oh ya kalau Asia mungkin bisa di scale up juga gitu. Tapi kalau misalkan kayak produk-produk Orang yang Asia. Mhm. targetnya orang Indonesia doang, kemarin belum pernah kepikiran ke sana karena khawatir nggak bisa di scale up gitu. Mhm. Ya. Oke, siap Kang. Terus eh, apa namanya? Kira-kira saya mau buat baru nih Kang, mau mulai usaha. Kira-kira ada masukan nggak? Kira-kira ada saran? Kira-kira apa yang bikin saya termotivasi gitu buat buat saya juga mau nih kayak Kang Turangga punya UG juga, pengen bantu orang beribadah dengan khusyuk. Nah, kira-kira ada masukan nggak Kang atau saran atau kata-kata motivasi? Eh, nggak jago kata motivasi. Ya inti ya mungkin saran dari saya ambil ambil waktu gitu. Maksudnya kita benar-benar jangan mikirin tapi sambil misalkan goreng kerupuk gitu misalkan kayak kita fokus satu hal misalkan kita ambil waktu misalkan 2 hari pengen fokus nge ngedesain bisnis modelnya gitu pengen ngelihat dia makbar atau nggak makbar Mhm. misalkan kalau perlu urlaub gitu seminggu gitu misalkan bertapa biar 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 semuanya ke ke catat gitu dan eh, nggak ada yang kelewat. Oke, Terus sih buat awal-awal ya masih buat mikir dia bisa makbar atau enggak. Sama kayaknya oke. berani ambil resikonya itu sih, karena rata-rata di Jerman itu orang full time worker karena pertimbangan aman ya, semua terjamin kayak segala macam kan. Mental-mental pengusaha itu tuh emang bener-bener challenging sih untuk dipunya. Ya emang di Jerman didesain untuk kayak gitu kan emang didesain untuk sebagai pekerja gitu. Em, ya keuntungan pekerja juga kan banyak banget ya masih kita nggak harus mikirin risiko perusahaannya bakal bangkrut apa gimana tapi Mhm. kita bisa dapat sekian puluh ribu dari perusahaan dengan Oh, tadi kerja cuma misalkan 40 jam gitu seminggu dapat cuti 30 hari dapat uang lagi 50.000 misalnya per tahun udah enak juga sebenarnya. jadi emang emang buat buat pekerja emang enak di sini. Nah, tapi Itu apa dia. namanya? Kalau misalnya kita mau bangun masjid, kita butuh beberapa persen yang pengusaha. Nah, balik lagi nih Kang, kita pertanyaan penutup. Yang pertama mungkin gimana caranya kalau misalnya kita mau kontak dengan Kang Turangga, belajar banyak tentang bisnis Kang Turangga itu kita bisa kontak Kang Turangga langsung atau enggak, misalnya lewat lewat grup. Yang kedua mungkin pertanyaan penawaran dari Saudagar MR, kira-kira Kang Turangga bersedia nggak masuk sebagai anggota dari bisnis mentor di Saudagar MR? Yang pertama boleh kontak aja langsung bebas dari mana maksudnya WhatsApp bisa Mhm. eh, ya WhatsApp doang sih sebenarnya yang aktif sekarang.
Yang pertanyaan kedua sebenarnya saya nggak ngerti itu apaan maksudnya. Ya. Nah, sambil kita cerita juga dikit, jadi bisnis mentor ini kita rencananya dari Saudagar MR kita bakal ada project pilot project dari masing-masing grup. Jadi misalnya bisnis travel, nanti kita usahakan ada usaha travel yang resmi yang kebentuk gitu dari grup bisnis travel. Nah, nanti di sana yang bisnis mentor yang tergabung dalam grup bisnis mentor itu bisa bisa apa namanya sharing, kasih langkah-langkahnya seperti apa. Dan di bisnis mentor ini sekarang sudah ada satu yang bergabung di sana, ada Kang Ega. Nanti kita makin makin meluas di sana. Jadi kita bisa bisa kuatkan networking di sana, kita bisa berbagi ide di sana. Tapi yang paling utama nanti kita ngarahin apa namanya project pilot ini biar eh, insya Allah bisa bisa jadi ladang buat saudagar MR untuk usaha dan sama-sama terakhir misalnya kita bisa bangun masjid. Ya boleh, maksudnya nggak masalah. Cuman ya Oke, tadi kalau misalkan ternyata outfundnya terlalu banyak mungkin agak susah ya karena sekarang ya ya, maksudnya lagi baru mulai master arbeit jadi nanti kita ya atur Kang. Insya Allah kita ya usahakan apa sampai sekarang sih belum ada kegiatan konkretnya. Tapi kita sekarang sekedar undang dulu. Kita mau kuatin silaturahmi dulu. Kalau silaturahminya udah kuat, nah nanti dari sana mungkin siapa tahu kayak Kang Turangga ketemu dengan kawan yang punya ide travel, ya klik gitu langsung jalan. Harapannya seperti itu. Kita mau kuatin silaturahminya dulu seperti itu. Oke Kang, tapi ya bisa diterima ya Kang? ya Insya insya Allah. Allah bisa. Oke, Insya Allah kita juga doakan Insya Allah master arbeitnya jalan, kuliah Amin masternya amin selesai, dan apa namanya sehingga bisa fokus di dua hal yang tadi di eh, profesional dan juga usahanya seperti itu. Terima ya kasih banyak amin sekali lagi Kang Turangga atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah berkah ilmunya buat buat kita semua yang mendengarkan. Eh, Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir, yang sudah datang pada kesempatan kali ini. Akhir kata, mari kita tutup acara podcast kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Barakallah.